Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Hakikat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan sangat memerlukan sarana dan prasarana. Sementara itu, sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu. Sejak barang diterima dari penjual atau pemborong, sejak itu pula barang tersebut akan mengalami penyusutan kualitas. Baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan akan menurun drastis jika tidak dilakukan upaya pemeliharaannya secara baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara kontinu. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan suatu barang. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hati dan menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud atau kemampuannya. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefinisikan dengan jelas. Untuk memperpanjang usia kegunaan aset, yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya. B. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa. C. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. D. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut. Sekarang manfaatnya. Manfaat pemeliharaan yang baik akan memberikan manfaat yang baik untuk negara ataupun maupun sekolah ataupun pegawai yang menangani peralatan tersebut. Selanjutnya, proses pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan dilakukan agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan. Maka barang tersebut perlu dirawat secara baik dan terus-menerus untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusak. Dengan demikian, kegiatan rutin harus dilakukan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik pula, atau disebut juga dengan running well. Selanjutnya, penggolongan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pekerjaan pemeliharaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, perawatan terus-menerus atau teratur atau rutin. Perawatan terus-menerus atau pemeliharaan rutin ialah pemeliharaan yang dilakukan setiap kurun waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan,
bulanan, dan tribulan, bahkan tahunan. Pemeliharaan rutin bertujuan untuk menjaga sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi nyaman dan bertahan lama untuk digunakan. Kegiatan pemeliharaan rutin dapat menjadi sarana guru dalam mendidik karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang dapat diharapkan muncul dalam diri siswa diantaranya: peduli lingkungan, tanggung jawab dan disiplin. Karakter peduli lingkungan dapat muncul dalam diri siswa jika dibiasakan untuk menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan sekolah agar tetap sehat, nyaman untuk beraktivitas. Karakter bertanggung jawab dapat muncul dengan menyadarkan kepada siswa rasa memiliki terhadap sekolah harus dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Sementara karakter disiplin muncul melalui penjadwalan dan pengawasan piket pemeliharaan sekolah ataupun guru piket. 2. Perawatan berkala bertujuan untuk merawat sekaligus memperbaiki jika ada kerusakan agar sarana dan prasarana dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Kegiatan perawatan dapat dilakukan oleh warga sekolah sendiri, juga bisa dilakukan oleh orang luar atau di luar warga sekolah. Ketiga, perbaikan darurat, kalau ada kerusakan darurat. 4. Perawatan preventif. Perawatan adalah perawatan preventif yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja dengan normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif bekerja sesuai dengan fungsinya. Pekerjaan yang tergolong perawatan preventif adalah melihat, mengecek, menyetel, mengkalibrasi, meminyaki, gantian suku cadang dan sebagainya yang lain-lainnya. Oke, cukup dan sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.